Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan manhwa yang berjudul Belajar Menaklukkan Dewa part yang kedua. Di part sebelumnya, akhirnya asilium yang ada di mimpinya Kiye berhasil terbuka. Dan di part kali ini, di dalam asilium, Kiye bertemu dengan sosok dewi mitologi dari Yunani. Dia juga mendapat misi dari sistem untuk menyembuhkan penyakitnya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Asilium yang berada di mimpi Kiye bernama God Asilium atau asiliumnya para dewa. Setelah 5 tahun, akhirnya asilium ini terbuka juga. Nggak pakai lama, Kiye langsung masuk ke dalam. Dan beginilah kondisi di dalam asilium ini. Gelap, sepi, dan terkesan sangat creepy. Kiye pun mengamati asilium ini dengan seksama. Dia heran kenapa bisa asilium ini sama persis dengan asilium tempat di mana dia pernah menginap. Lalu Kiye masuk menjelajahi tempat ini lebih dalam lagi. Ketika berjalan di sana, interior dan struktur bangunannya benar-benar sama persis. Tak lama kemudian, dia sampai di sebuah lorong. Akhirnya ada tempat yang terlihat berbeda. Lalu Kiye sudah berdiri di depan pintu yang terlihat sangat mencurigakan. Jangan bilang kalau di dalam sini ada dewanya, batin Kiye. Kemudian Kiye langsung mencoba untuk membuka pintunya. Dan gak disangka, pintu tersebut bisa dibuka. Kiye cukup terkejut. Soalnya di manhwa-manhwa lain, pasti pintu seperti ini akan terkunci dan butuh menyelesaikan puzzle untuk membukanya. Tiba-tiba muncul cahaya terang dari balik pintu. Lalu di kasur, Kiye melihat sesosok wanita misterius. Kalau di negeri kita, pasti sudah dikira Mbak Kunti. Sosok wanita misterius ini kelihatan depresi. Halo, namaku Kiye. Kalau kamu siapa? Sapa Kiye. Lalu muncul pemberitahuan kalau wanita misterius ini bernama Nyx. Wanita ini merupakan pasien di asilium ini. Kiye mendapat misi untuk memulihkan mentalnya. Jika berhasil, Kiye bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh sebagian dari kekuatannya Nyx tergantung progres presentasinya. Lalu muncul notifikasi progres penyembuhan sebesar 0%. Nyx, bukankah dia itu adalah Dewi Malam di dalam mitologi Yunani? Batin Kiye. Lalu tepat di depan mata Kiye muncul sebuah layar notifikasi yang cukup besar. Notifikasi tersebut berisi informasi tentang Nyx. Dikatakan kalau Nyx itu merupakan Dewi Malam yang melahirkan banyak dewa-dewa kuat di dalam mitologi Yunani. Dia memiliki kekuatan maha dahsyat yang mampu memusnahkan manusia dan dewa-dewa lain. Di Google juga dikatakan bahwa Zeus takut dengannya. Bagaimana mungkin sosok sekuat ini bisa kena mental? Batin Kiye. Dia bingung Nyx ini mengalami gangguan mental yang seperti apa? Depresi kah? OCD kah? Skizofrenia kah? Atau mengalami delusi? Halo, apa kau mengerti bahasa manusia? Tanya Kiye dengan polos. Lalu Nyx berteriak memanggil anaknya. Sontak Kiye langsung terkejut. Dia nggak nyangka kalau Nyx bisa bahasa manusia. Akhirnya aku menemukanmu, wahai anakku, ucap Nyx sambil meneteskan air mata. Nani? Anak? Batin Kiye. Sejauh ini Kiye memang dirawat sama bibinya. Dia nggak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Masa iya aku anaknya dewa? Batin Kiye. Lalu di depannya
Nix melompat terlihat ingin merangkul Kia. Ternyata Nix justru melewati Kia. "Nani?" ujar Kia dalam hati. Dia nggak nyangka kalau Gucci dianggap anak sama Nix. Lalu Nix menganggap meja kecil ini anaknya juga. Semua benda-benda yang ada di kamar Nix anggap anak semua. Tiba-tiba Kia terbangun dari mimpinya. "Haduh, gimana caraku menyembuhkan gangguan mentalnya?" ujar Kia. Setelah itu, Panel berpindah ke sekolah Kia. Pak Tua Zhao sedang menunggu Kia di depan gerbang sekolah. Kemarin, Pak Tua Zhao merasakan energi kekuatan tingkat tinggi dari Kia. Tapi setelah itu, kekuatan Kia turun ke tingkat pemula. Rekannya bilang kalau prioritas utama mereka saat ini adalah membawa bocah malaikat itu ke dalam organisasi mereka. Sambil menunggu kedatangan Kia, Pak Tua Zhao penasaran apa yang dilakukan ketua tim supaya bisa mengatasi The King of Ghostmax tanpa dirinya. Tak lama kemudian, gerbang sekolah pun ditutup. Sontak Pak Tua Zhao langsung terkejut. "Loh Pak, kok ditutup? Anak yang kutunggu belum datang loh!" teriak Pak Tua Zhao dari luar. Setelah itu, Panel berpindah ke rumah sakit. Lalu Kia menceritakan gangguan mentalnya Nix yang menganggap semua benda yang dilihat sebagai anaknya ke Pak Dokter. Tak lupa Kia juga mengatakan kalau teman bibinya ini selalu menangis sepanjang waktu. Lalu Pak Dokter mulai menulis hal-hal aneh yang dilakukan sama teman bibinya Kia ini. Setelah menulis semua hal yang diceritakan Kia, Pak Dokter mengambil kesimpulan kalau teman bibinya Kia terkena gangguan jiwa yang namanya delusi. Pak Dokter menyarankan agar membawanya ke rumah sakit untuk melakukan terapi. Tapi Kia bilang kalau teman bibinya ini dalam kondisi unik yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang dimaksud Kia di sini adalah Nix. Supaya dokter percaya, Kia menceritakan masalah Nix dengan mengatasnamakan teman bibinya. Pak Dokter akan memberikan obat sebagai solusinya. Tapi kalau keadaannya tidak membaik, teman bibi Kia harus dibawa ke rumah sakit. Dengan ini, konsultasi pun selesai. Apa obat ini bisa dibawa ke sana? Batin Kia yang masih ragu. Terus jika bisa dibawa ke sana, apa mungkin obat modern seperti ini mempan untuk Nix yang notabene adalah seorang dewi? Saat berjalan, tiba-tiba dia melihat Pak Tua Zhao. "Sejak jam 6 pagi aku mencarinya, tapi nggak ketemu-temu. Kemana bocah keparat itu pergi?" umpat Pak Tua Zhao. Akhirnya mereka berdua pun berpapasan. Melihat Pak Tua Zhao di depannya, sontak Kia langsung kabur sekencang-kencangnya. Tak tinggal diam, Pak Tua Zhao langsung parkur dan mencegat Kia dari depan. "Jangan lari lagi, akhirnya aku menemukanmu," bentak Pak Tua Zhao. "Lepaskan Pak Tua, kalau tidak aku akan teriak," ancam Kia. "Kalau kau mau mati, teriaklah," ancam balik Pak Tua Zhao. Nggak pakai lama, Pak Tua Zhao langsung menyeret dan membawa Kia untuk ikut dengannya. "Nani? Kok love hotel?" batin Kia. "Tunggu om, aku ki lanang lo om," teriak Kia. "Kukira Zhao Kongceng, ternyata Burhan," teriak Kia. "Heh, siapa Burhan?" ujar Pak Tua Zhao. Lalu di dalam sana, mereka disambut sama mbak-mbak resepsionis. Pak Tua Zhao langsung memesan kamar privat yang besar. Setibanya di kamar, Pak Tua Zhao langsung melempar Kia ke kasur. Pak Tua memerintahkan Kia untuk menceritakan siapa sebenarnya Kia ini. "Apa kau benar-benar bertemu dengan Mikael?" tanya Pak Tua Zhao dengan tegas. "Apa itu dewa? Apa mereka benar-benar ada?" Itulah pertanyaan semua orang setelah terjadinya insiden kabut misterius.
Kemudian panel berpindah ke bulan September tahun 1922. Para ilmuwan menemukan sebuah objek misterius yang teridentifikasi sebagai Dragon of Chaos Leviathan di Palung Mariana. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat makhluk mitologi. Agar tidak membuat panik, pemerintah menjaga ketat segala informasi tentang makhluk mitologi. Diketahui bahwa Leviathan merupakan God kode 001 dan Mikael merupakan God kode 003. Lalu Pak Tua Zhao menjelaskan kalau Mikael itu merupakan makhluk mitologi yang terlihat di tahun 1928 dengan kode 003. Kia benar-benar terkejut dengan apa yang dikatakan sama Pak Tua Zhao. Pak Tua Zhao menegaskan kalau ada kemunculan malaikat lain di tahun yang sama, lebih tepatnya itu pada bulan Maret 1928. Mereka mengetahui itu ketika ada cahaya emas yang menabrak sebuah gunung vulkano di Amerika Utara dari bulan. Para peneliti yakin kalau ada sosok makhluk mitologi lain yang sedang berada di bulan. Dibutuhkan banyak waktu agar peneliti bisa menginvestigasi gunung vulkano tersebut. Dan tak lama setelah itu, akhirnya mereka menemukannya. Sosok yang teridentifikasi sebagai Fallen Angel Lucifer dengan kode 004. Setelah kejadian itu, ada beberapa bayi yang terlahir dengan kekuatan spesial. Kekuatan spesial ini dinamakan Forbidden Ruin. Kekuatan Forbidden Ruin selalu tumbuh beriringan dengan kekuatan spiritual pemiliknya. Pak Tua Zhao menjelaskan kalau ledakan aura Kia kemarin teridentifikasi sebagai God kode 003 King of Angel Mikael. Kia baru tahu kalau kekuatan yang kemarin dia gunakan adalah kekuatannya Mikael. Kia mulai yakin kalau penglihatan dinamiknya merupakan awaken dari Forbidden Ruin-nya Mikael. Sesuai tingkat kekuatan spiritualnya, Forbidden Ruin dibagi menjadi 6 tingkat. Tingkat pemula digambarkan sebagai air yang berada di dalam cangkir yang disebut Zan. Lalu tingkat berikutnya disebut Qi. Kalau tadi cangkir, yang ini sudah digambarkan dengan danau kecil. Lalu tingkat ketiga disebut Cuan. Bukan digambarkan dengan uang, tapi digambarkan dengan aliran air terjun yang deras. Lalu tingkat keempat disebut Hai. Digambarkan dengan air sungai yang sangat deras. Lalu tingkat kelima ada Endless, digambarkan dengan lautan yang sangat luas. Dan tingkat tertinggi disebut Clan, digambarkan dengan ruang angkasa yang tidak terbatas. Wah keren, aku ada di tingkat mana Pak Tua? Tanya Kia yang udah berbinar-binar. Dirimu masih berada di tingkat Zan dan setara dengan beberapa orang normal, terang Pak Tua Zhao. Mendengar itu, Kia jadi yakin kalau pintu Asilium terbuka setelah dia mencapai tingkat Zan. Kia juga mengambil kesimpulan kalau nanti dia naik tingkat, maka pasien baru akan muncul di Asilium. Lalu Kia bertanya, ada di tingkat mana Pak Tua Zhao? Pak Tua Zhao mengaku kalau dirinya ini hanyalah seorang prajurit biasa. Jelas Kia tidak mempercayainya. Tapi Pak Tua Zhao meyakinkan Kia kalau dirinya benar-benar seorang prajurit handal tanpa kekuatan Forbidden Ruin. Kembali ke topik, ada 3 jalan untuk mendapatkan Forbidden Ruin. Yang pertama adalah berkah dari lahir. Terus yang kedua bisa didapatkan melalui item Forbidden Ruin. Dan cara yang ketiga adalah mendapatkan berkah langsung dari dewa. Dengan kata lain, dewa tersebut memberikan sebagian kekuatannya kepada orang yang terpilih. Orang ini disebut dengan God Agent. Tapi God Agent itu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh dewa yang memberinya kekuatan. Biasanya satu orang hanya menerima 1 Forbidden Ruin dengan cara ini. Biasanya juga
God agen yang menerima kekuatan ini teridentifikasi dengan Evil God. Orang-orang ini juga membentuk sebuah organisasi yang bernama Ancient God Crunch. Tujuan mereka adalah membawa dunia ke dalam kekacauan. Jadi, apa yang Mikael perintahkan padamu? Ada di pihak mana dirimu? Tanya Pak Tua Zhao dengan tegas. Tapi Kia menerangkan kalau Mikael tidak berkata apa-apa padanya. Pak Tua Zhao tidak mempercayainya, soalnya hal itu tidak masuk akal. Tapi kalau memang itu yang terjadi, Pak Tua Zhao berkesimpulan bahwa Mikael berada di pihak yang netral. Tapi kalau netral, kenapa dia memberikan kekuatannya kepada Kia? Kia tidak peduli dengan itu. Apapun yang diperintahkan Mikael, tidak akan dia turuti. Kalau Mikael mau, dia bisa mengambil kembali Forbidden Ruin yang sudah diberikan padanya. Karena sudah nggak ada yang diomongin lagi, Kia pamit pulang. Tapi Pak Tua Zhao belum selesai ngomong. Dia meyakinkan Kia untuk bergabung dengan Night Watcher. Tapi Kia tidak tertarik dengan hal tersebut. Aku sudah sering membaca organisasi rahasia seperti kalian di novel dan manhwa-manhwa lain. Setelah aku bergabung, kalian pasti akan mencuci otakku kan? Ujar Kia. Dan geletak. Makanya jangan kebanyakan baca manhwa, goblok, bentak Pak Tua Zhao. Dia terus memaksa Kia buat gabung ke Night Watcher. Semua rayuan gombal dia keluarkan. Namun hal itu tidak membuat Kia tertarik. Lalu panel mulai menjelaskan awal mula terbentuknya organisasi Night Watcher. Setelah ditemukannya God kode 001 Leviathan, manajer Xia membentuk organisasi militer untuk melawan invasi makhluk mitologi. Organisasi ini disebut Special Force 139. Dari tahun ke tahun, banyak makhluk mitologi yang ditemukan. Jumlah pemilik Forbidden Ruin juga ikut bertambah. Untuk menjaga keseimbangan dunia, Special Force 139 melatih para pemilik Forbidden Ruin ini. Para pemilik Forbidden Ruin ini akhirnya membentuk organisasi yang kita kenal dengan nama Night Watcher. Sebagai prajurit, misi Pak Tua Zhao adalah melindungi manajer Xia dan membantu umat manusia melawan invasi makhluk mitologi. Dia juga menerangkan kalau keberadaan Night Watcher itu dirahasiakan dari publik. Bergabung dengan Night Watcher itu sangat keren bagi anak muda sepertimu. Ayo bergabunglah, tegas Pak Tua Zhao. Hidup seperti itu memang keren dan penuh kebanggaan. Tapi Kia tidak bisa. Hal ini dikarenakan Kia punya bibi dan adik sepupu. Selama 10 tahun, bibinya kerja keras demi dirinya dan si boy. Jadi kesehatan bibinya tidak terlalu baik. Beliau selalu keras kepala. Dia juga sangat keras terhadap dirinya sendiri. Setiap waktu makan, bibinya selalu duduk di depan Kia sambil terus memperhatikan dan mendoakan Kia supaya matanya cepat sembuh. Lalu si boy merupakan anak yang cerdas. Di sekolah, si boy ini cukup berprestasi, yang membuat bibinya sangat bangga. Tapi si boy ini masih terlalu muda untuk menahan beban rumah di pundaknya. Jadi Kia bertekad untuk sekolah sungguh-sungguh supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Suatu saat nanti, dia ingin membelikan bibinya rumah baru yang lebih besar dan bagus. Sudah 10 tahun bibinya selalu menemaninya. Setelah matanya sembuh, masa iya dia harus meninggalkan bibinya? Kia sudah bertekad untuk selalu ada di sisi bibinya dan melindungi rumah dan keluarganya. Melihat tekad Kia yang sangat kuat, Pak Tua Zhao tersenyum padanya. Dia menghela nafas dan sudah salah sangka sama Kia. Sambil pergi, Kia berterima kasih sudah diberitahu banyak hal tentang kebenaran di dunia ini. Dia berjanji tidak akan membocorkan hal ini ke publik. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di dalam kamar,
Kia nggak nyangka kalau kondisi dunia saat ini sangat kompleks. Yang penting sekarang, dia mau tidur dan berusaha mengobati Nix di Asilium. Saat berjalan, Kia menyadari ada sesuatu di mejanya. Itu adalah sebuah medali milik Zhao Gongcheng. Dan inilah tulisan yang ada pada medali tersebut. Apakah ini slogan dari Netwatcher? Ujar Kia. Lalu di dalam Asilium, Nix sedang marah-marah membanting semua barang-barang yang ada di kamar. Kia pun sudah cosplay jadi dokter. Sekarang saatnya untuk mengobati Nix. Pengobatan pun dimulai. Kia mulai menganalisa kondisi Nix yang kata dokter sedang mengalami delusi. Kia sudah konsultasi dengan dokter dan membaca buku-buku mitologi Yunani. Tapi tetap saja Kia tidak tahu gimana caranya buat ngobatin Nix. Menurut buku mitologi Yunani yang dia baca, Nix merupakan dewi Yunani yang sangat kuat. Dia melahirkan 12 dewa Yunani lain, seperti Thanatos, Hypnos, Moros, dan lain-lain. Kia menduga kalau Nix ini mungkin kangen dan ingin bertemu dengan anak-anaknya. Masa iya Kia harus mencari anak-anaknya Nix dan membawanya ke Asilium ini? Kia yakin pasti ada cara untuk menyembuhkan delusinya Nix tanpa harus mencari anak-anaknya Nix. Di depan Kia, Nix mau menghukum Thanatos karena selalu bikin masalah ketika masih kecil. Meskipun begitu, sudah 3000 tahun Thanatos tidak pulang. Meskipun Nix merupakan dewi yang sangat kuat, dia masih punya perasaan sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya. Tiba-tiba Kia menyadari sesuatu dan tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian Kia berjalan mendekat ke arah Nix. Delusi Nix berasal dari rasa rindu ke anaknya. Akibatnya dia menganggap semua benda di sekelilingnya itu adalah anaknya. Kia pun mendekat dan memeluknya. Dia berharap semoga cara ini berhasil. Lalu Kia membisikkan sesuatu ke Nix. "Ibu, aku pulang." Mendengar itu, Nix langsung nangis dan memeluk Kia sembari berkata, "Selamat datang kembali anakku." Tiba-tiba muncul notifikasi kalau progres sudah berjalan sebanyak 3%. "Alhamdulillah, akhirnya ada progres," batin Kia. Meskipun cuma 3%, ini merupakan awal yang bagus bagi Kia untuk mengobati penyakit delusinya Nix. Setelah itu Nix membuatkan Kia kopi hitam. Dia memanggil Kia dengan nama Thanatos. Lalu muncul notifikasi kalau progres 3% sudah tercapai. Sistem akan memberikan reward berupa bagian kekuatan Nix. Gacha pun dimulai. Karena Nix ini merupakan seorang dewi yang kuat, kemampuan manapun yang dia dapat dari gacha ini pasti OP. Lalu Kia menyadari kemampuan Sus, yaitu Extraordinary Reproduction. Daripada mendapat skill reproduksi seperti ini, Starry Night Dancer terdengar jauh lebih keren. Lalu Nix dengan ramah memberikan sesuatu yang pasti Kia suka. Dan gak disangka, dia beneran dapat skill Starry Night Dancer. Gak pakai lama, Kia langsung meraihnya. Kekuatan Nix mulai merasuki tubuhnya. Rasanya seolah-olah kalau Kia sedang bermandikan kekuatan Nix. Starry Night Dancer merupakan skill yang memiliki 4 ability di dalamnya. Ability yang pertama mampu membuat Kia berkomunikasi dengan hewan nokturnal. Ability yang kedua membuat tekanan aura Kia jauh lebih kuat ketika malam hari. Ability yang ketiga membuat Kia tidak mudah ditemukan ketika malam hari. Dan ability yang keempat, ketika malam hari, kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan pemulihan Kia bertambah kuat 5 kali lipat dari kondisi normalnya. Kia nggak nyangka kalau Starry Night Dancer bisa membuatnya sangat OP ketika malam hari. Meskipun kekuatannya ada di rata-rata orang, tapi ketika malam hari,
kekuatannya meningkat menjadi 5 kali lipat lebih kuat. Akhirnya Kia berhasil mendapatkan kekuatan untuk melindungi keluarganya. Lalu Nyx bilang kalau adik Thanatos sangat rindu dan ingin dipeluk. Ternyata yang dianggap adik sama Nyx itu adalah obat-obatan untuk para dewa. Melihat itu, Kia langsung pergi dan mau memeriksa gudang penyimpanan. Dan saat dibuka, ternyata ada banyak obat-obatan untuk para dewa di gudang penyimpanan ini. Lah, banyak banjir, ujar Kia. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.